Ya, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan debat dan malam hari ini kita akan memperdebatkan mengenai pidatonya Megawati pada Kamis pekan lalu di saat pembukaan Kongres keempat PDI Perjuangan yang menyatakan di sana disebutkan ada banyak sekali pesan politik bagi kader partai, tidak hanya di eksekutif dan juga legislatif. Eksekutif artinya juga bagi presiden, yang juga banyak kalangan melihat banyak sekali sindiran bagi Presiden Joko Widodo yang disebut sebagai kader partai PDI Perjuangan. Seperti apa, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Dunia politik tanah air kembali digemparkan dengan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, Megawati Soekarno Putri nampak berapi-api dalam Munas keempat PDI Perjuangan di Bali 9 April lalu. Tak hanya itu, Megawati yang telah dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum Partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut menyisakan teka-teki dalam isi pidato yang syarat dengan makna. Sebut saja ungkapan seorang presiden dan wakil presiden tak lebih dari seorang petugas partai yang dianggap wajar jika menjalankan garis kebijakan partai politik. Bahkan Mega juga meminta jika ada pihak yang tak rela menjadi petugas partai untuk lepas dari partai politik. Ingat, kalian adalah petugas partai, perpanjangan tangan partai. Kalau tidak ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar. Tak sampai di situ, Presiden Republik Indonesia kelima tersebut juga tak segan menyebut dirinya seperti presiden yang masih punya pengaruh kuat dari rakyat, bahkan mampu menggerakkan massa yang patuh terhadap dirinya. Sebenarnya kurang lebih saya ini juga kayak presiden loh. Anak buah saya juga sampai ranting, anak orang. Kalau di tata pemerintahan ada RT itu mungkin lebih dari RT. Kalau saya bilang satu bergerak semua. Lantas, bukankah presiden dan wakil presiden yang telah dipilih rakyat adalah milik bangsa dan bukan milik partai politik? Dari tayangan tadi ada dua hal yang menggelitik saya, ingin saya tanyakan ke Bang Desmond. Apa makna yang Anda lihat di dalam itu? Tadi dikatakan semua petugas partai, kalau tidak setuju keluar. Yang kedua, saya masih sebagai presiden, kalau saya bilang rakyat bergerak, semua bergerak. Ya, agak susah bagi saya untuk berkomentar panjang ya. Sederhana saja. Saya agak kaget juga dengan mendengar statement ini. Kenapa? Kalau saya anggota DPR, misalnya diklaim sebagai petugas partai, saya masih bisa terima ya. Tapi kalau seorang simbol negara yang namanya kepala negara dan kepala pemerintahan dianggap petugas partai ya, ini yang menurut saya mungkin ada yang salah dengan cara pikir Mbak Mega ya. Ya, ini yang menurut saya salah. Yang kedua ya, kalau Pak Mega merasa presiden apa? Kalah sama SBY 2 kali ya, sekarang Jokowi presiden kita. Ya, mungkin ini klaim, mungkin ini karena orang tua atau pikun, saya juga nggak ngerti ini. Jadinya agak susah saya berkomentar terlalu jauh ya. Oke, sebentar, Mas Syukur, bagaimana tanggapannya? Jadi saya hanya mengingatkan Pak Desmond aja. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Tapi saya tidak mau membahas itu terlalu dalam. Yang saya mau sampaikan ini ada yang tidak konsisten di sini. Artinya, kalau kita katakan saya sebagai anggota DPR bukan petugas partai, tetapi di sini saya sebagai anggota DPR adalah petugas partai, tetapi posisi di sini bukan petugas partai. Tapi saya akan jelaskan dulu tentang partai ini. Partai politik ini kan didirikan adalah sebuah kesepakatan ideologi. Nah, di mana partai politik itu dengan kesepakatan ideologi tentu menggali semua potensi-potensi, dan tujuan partai itu saya yakin juga Pak Desmond di Gerindra juga seperti itu. Tujuannya adalah rakyat. Tujuannya adalah membangun rakyat. Maka semua stakeholder yang ada di partai itu tentu tujuannya adalah rakyat. Nah, maka kami di PDI Perjuangan, ideologi kami Pancasila 1 Juni, itu jelas. Maka tujuannya itu adalah rakyat dengan cara apa? Yaitu Trisakti.
Nah, maka siapapun, dimanapun ditugaskan, kader-kader partai, maka ini tidak boleh dari dua ini, ideologi dan tujuan. Termasuk presiden? Termasuk presiden. Nah, jadi seperti katakan misalnya, pada saat Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur, sampai jadi presiden, tentu ini harus melalui proses politik. Undang-undang kita mengatakan, dan Ibu Mega sebenarnya menjelaskan itu semua di pidatonya, bahwa ini kan harus diusung oleh partai politik. Nah, tentu Pak Jokowi dipilih oleh rakyat Indonesia ini juga tidak bisa lepas dari partai Jadi politik dan menurut tujuannya. Anda wajar kalau seorang presiden disebut sebagai petugas partai? Jadi ketika kita mengatakan Presiden Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan, tidak ada yang salah ketika seorang Megawati mengatakan Anda petugas partai. Tidak ada yang salah. Asal kita tidak berhenti pada kata petugas partai. Dia seorang petugas partai harus menjalankan platform partai. Dari manakah asalnya platform partai? Itu dari aspirasi masyarakat yang berkembang, yang diperjuangkan, diartikulasikan, diagregasikan oleh partai politik. Dan itu kemudian harus dijalankan oleh petugas partai. Sebentar, tidak ada yang salah di sana. Tidak ada yang salah presiden disebut sebagai petugas partai. Saya kira Megawati dalam kongres di Bali, terutama pada pidato penutupan, pidato itu adalah suatu pidato bunuh diri politik. Kenapa bunuh diri politik, Prof? Karena dengan pernyataan-pernyataannya yang tidak hanya kasar secara sosial budaya, menggunakan kata sembelih, ya, vulgar gitu ya, tapi juga dia tidak memahami secara mendalam hakikat dari demokrasi. Ketua partai, anggota parlemen maupun presiden itu bukan petugas partai. Mereka semuanya itu adalah petugas rakyat. Rakyat yang kasih mandat. Rakyat yang kasih mandat. Bukan lagi petugas partai. Tidak boleh memutuskan antara rakyat kemudian dengan partai begitu saja. Jadi partai itu adalah tengah-tengahnya, bagian dari rakyat. Partai itu adalah mengaplikasikan kepentingan rakyat. Begini, kita tidak bisa memisahkan begitu saja partai dengan rakyat di dalam sebuah sistem demokrasi. Nah, itu menghilangkan satu komponen yang paling dasar dalam sistem demokrasi, itu adalah rakyat. Jadi setiap anggota DPR itu harus bertanggung jawab kepada konstituen di dapilnya. Benar, nah, selama ini anggota DPR itu dianggap sebagai wakil dari partai, bukan wakil dari rakyat. Nah, itu yang keliru. Nah, karena itu anggota DPR, kalau konteksnya seorang presiden bagaimana, Prof? Kenapa? Kalau konteksnya seorang presiden bagaimana? Bagaimana seorang presiden? Megawati dengan lewat PDIP hanya dapat 19%, Jokowi dapat 54%. Presiden dari mana? Jadi itu sama sekali konyol pernyataan itu. Inilah yang disampaikan oleh Ibu Mega di parpolisasi. Saya ingin mengutip, jangan sepotong-sepotong. Itu pernyataan yang sangat tidak mengerti hakikat dari demokrasi, yaitu suara rakyat. Siapa yang dapat suara rakyat yang paling banyak, dialah pemegang. Dan dia adalah petugas dari rakyat dan kader dari rakyat. Mekanisme pemilihan dan sebagainya. Ini saya mau bacakan, kebetulan saya bawa ini. Karena jangan diambil sepotong-sepotong. Pidato Ibu Mega. Pekerjaan rumah lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya. Hal ini penting mengingat hubungan keduanya adalah kehendak dan prinsip dalam demokrasi itu sendiri. Landasan konstitusinya sangat jelas, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Artinya siapapun itu berasal dari partai politik. Nah, kalau beliau mau, udah hapus konstitusi, hapus undang-undang dasar, langsung independen semua. Itu intinya. Jadi jangan dipisahkan. Yang saya mau maksud, jangan dipisahkan. Gini loh, ini adik-adik mahasiswa. Jangan dipisahkan partai politik dari rakyat. Partai politik itu didirikan, itu berasal dari rakyat dan tujuannya adalah rakyat. Pak, justru yang terjadi sekarang, saya berikan gambaran. Justru Indonesia yang terjadi, itu tidak akan merdeka tanpa partai politik. Partai politik itu adalah tempat semuanya masyarakat mendewasakan diri, mendidik diri untuk kemudian sadar untuk berbangsa dan bernegara. Justru yang terjadi sekarang menegasikan sebuah kepentingan partai politik. Justru yang terjadi sekarang adalah partai politik tercerabut dari rakyat. Aspirasi partai politik adalah aspirasi elit politik, bukan aspirasi rakyat. Itu yang menurut Anda, Pak. Bapak hitung berapa partisipasi politik rakyat ketika dalam pemilu, Bapak hitung silakan berapa persentasenya. Nama rakyat cuma dicatut, tapi tidak benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat. Saya silakan buka datanya. Ini saya tunggu, Mas Desmond. Saya mau protes dulu ini. Sangat banyak, Anggi, yang mengaku mengatasnamakan rakyat. Desmond dipilih atas nama rakyat, dan itu legitimate. Saya dipilih. Rakyat yang milih saya, legitimate. Kang Dadang dipilih, legitimate. Nah, artinya yang Jokowi dipilih atas nama rakyat, dan kami berasal dari partai politik.
Dan jangan dipisahkan partai politik dari rakyat, karena partai politik itu berasal dari rakyat. Nah, yang saya maksud, yang bahaya itu adalah ada yang mengaku atas nama rakyat padahal atas nama pribadi. Itu yang bahaya. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi sebenarnya Jokowi ini presiden rakyat atau presiden partai? Usai jeda, debat akan kembali saat lagi. Langsung Mas Budi di bawah sana. Jadi Jokowi ini presiden rakyat atau presiden partai? Anda silakan diminta pendapatnya. Terima kasih. Pidato Bu Mega tentang petugas partai dan kader partai disampaikan oleh Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan di depan kader PDI Perjuangan dan dalam suasana Kongres PDI Perjuangan. Dan apa yang disampaikan Bu Mega dalam konteks komunikasi internal itu nggak ada yang salah. Seluruh partai akan menganggap kader-kadernya itu petugas partai dan kader partai. Nggak salah. Persoalannya ini ditangkap lain oleh pemilih Pak Jokowi yang bukan berasal dari PDI Perjuangan. Ini ada dispute komunikasi di sini. Bagaimana menjelaskan ke 36 sekian persen pemilih Pak Jokowi yang bukan pemilih PDI Perjuangan. Karena seperti faktanya Pak Jokowi sesuai syarat Undang-Undang Dasar 45 bahwa presiden dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, betul. Pak Jokowi mendapat mandat dari Bu Mega untuk menjadi capres. Tetapi yang harus diingat di atas segalanya itu adalah Jokowi menjadi presiden karena mendapat mandat rakyat. Jadi poinnya partai selalu mengingatkan tugas pemimpin nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya partai politik tidak bisa lepas dari rakyat itu sendiri. Jadi jangan dipisahkan. Minta komentarnya sedikit Bang Ege. Saya secara umum bisa dibilang sama dengan Prof. Tamrin Amal Tamagola dalam konteks saya dari
saya ini jadi senyum tadi Pak Effendi Ghazali menyampaikan. Karena sebenarnya tidak ada masalah antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Komunikasi jalan, arahannya jelas ini Pak Effendi. Seperti yang tadi saya bacakan, bahwa di awal kesadaran yang penuh dari Ibu Mega, Pak Jokowi akan membawa konstitusi di dalam perjuangannya dan Trisakti di dalam perjuangannya. Jadi itu yang paling penting. Jadi tidak ada masalah antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi pada saat di Kongres. Ya, Pak Jokowi juga bertemu dengan seluruh kader PDI Perjuangan, ya, untuk berbicara dengan kepala daerah dan ketua-ketua DPD, bagaimana mensinergikan antara program-program pemerintah. Kalau mengutip bagian itu, justru itu seperti sebuah kalimat yang mengatakan pada awalnya tidak ada masalah, koma, tetapi kemudian titik. Karena bunyinya kan begini nih, kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Itu ya, dan seterusnya. Pada awalnya begitu. Kira-kira sampai begitu. Sekarang masih begitu. Tetap, dan kita harapkan seperti itu. Kalau bunyi kalimat yang di sana sini agak tajam, ini berarti koma, namun kemudian ini udah urusan bahasa Indonesia ini. Begitu. Artinya yang jelas, saya ini Bang Desman ingin menanggapi, benar nggak nih sebenarnya komunikasi Jokowi dengan partai pendukungnya terputus sebenarnya? Ya, saya sepakat dengan Bang Pendi kalau berkaitan dengan ini. Kalau benar yang dinyatakan saudara saya Syukur Nababan, ya, Jokowi tidak akan memaparkan ini di Kongres tentang kalimat keluar kalau tidak patuh dan macam-macam itu. Megawati maksudnya? Iya, Megawati tidak akan ngomong itu gitu loh. Saya melihat bahwa ini ada proses kaderisasi yang hampir semua partai sama, ya. Nah, dalam konteks kaderisasi inilah ada proses dialog yang tidak beres, akhirnya meledaklah di Kongres kemarin. Ini Pak Syukur harus akuin. Saya melihat sederhana. Bu Mega tidak mungkin ngomong tentang kalau tidak mau jadi petugas partai misalnya, keluar. Kalimat ini menyatakan ada proses, ya, yang sebenarnya tidak boleh keluar, ya. Ini kan ranahnya keluar walaupun rapat internal PDIP. Tapi kalau diliput media ini udah keluar. Berarti memang apa yang diomongkan Bang Syukur nih, maaf, itu yang saya pertanyakan. Saya tidak melihat itu ada keakuran yang memang seperti itu. Segini, Bu. Jadi kalau saya lihat begini, jadi materi pidato Bu Megawati di depan Kongres itu adalah semacam pendidikan politik dan pembangunan militansi. Itu lebih dari itu. Jadi kalaupun orang menafsirkan ada kemarahan dan sebagainya, itu saya kira terlalu jauh. Itu sekedar bagaimana membangunkan militansi ataupun godaan-godaan karena misalnya khawatir ada penumpang gelap dan sebagainya. Maka Bu Mega melakukan sebuah barikade. Bagaimana menyusun kekuatan, mengembangkan militansi agar semua kembali kepada platform. Jadi saya kira wajar-wajar saja. Dan tidak ada yang aneh. Kalau itu satu pendidikan politik ya. Sebentar sedikit Bang. Kalau itu satu pendidikan politik itu harus diteladankan oleh ketua umum dari awal. Jadi misalnya etiket ketatanegaraan, kalau seorang presiden dan wakil presiden memasuki ruangan itu sama dengan yang simbol-simbol negara yang lain, hadirin dipersilahkan berdiri. Ini di Kongres tidak ada sama sekali. Itu rakyat, saya sebagai rakyat yang pilih Jokowi dan JK marah. Pilihan kita itu dilecehkan habis di Kongres itu. Bang Syukur. Boleh saya klarifikasi ya. Jadi sebenarnya ini banyak persepsi yang salah, seolah-olah semua pidato Ibu Mega ini untuk Jokowi salah. Itu termasuk untuk saya. Nah, kita kasih jadi bukti, tunggu dulu. Bukti. Artinya banyak sekali nih deparpolisasi, penumpang gelap dan macam-macam. Nah, yang saya mau sampaikan, yang disampaikan pidato Ibu Mega ini bukan hanya kepada Pak Jokowi, bukan hanya kepada kepala daerah, termasuk kepada Syukur Nababan sebagai anggota DPR yang mengatakan bahwa kesepakatan kita di partai adalah konstitusi, kesepakatan kita di partai adalah Trisakti, maka kau jalankan itu dengan benar dan baik. Oke, menanggapi Prof. Tamrin tadi, kenapa ketika Presiden sebagai simbol negara masuk? Nah, salah satu yang aneh ini, saya ini bingung. Pada saat 2 kali periode pemerintahan SBY, Kongres, Presiden tidak ada pernah hadir, tidak ada masalah itu. Kami punya budaya di dalam membangun Kongres. Ini Kongres partai.
Udah negatif, jadi apapun itu akan negatif semua. Prof, itu budaya internalnya PDI Perjuangan katanya seperti budaya itu. Internalnya. Jadi Jadi juga budaya internalnya PDI Perjuangan kalau sekjennya berkhianat disembelih gitu. Kenapa? Apakah itu juga budaya internal PDI Perjuangan? Kalau sekjennya berkhianat disembelih. Di dalam, saya tidak tahu apakah Anda pernah berorganisasi. Tentu sebuah organisasi, Jadi, tunggu dulu. Kalau berkhianat saya disembelih. tidak tahu apakah Anda pernah berorganisasi. Tentu pada berorganisasi. saat ada organisasi, tentu kita ada di organisasi itu dengan satu tujuan. Saya ingin bacakan pidatonya Ibu, karena biar jangan sepotong-sepotong, adik-adik mahasiswa ini seluruh rakyat mendengar. Kongres merupakan forum tertinggi partai di mana Pancasila, musyawarah mufakat, gotong royong dan kepentingan rakyat, bangsa, negara dan partai menjadi simpul-simpul pokok yang menyatukan kita. Kongres partai adalah peristiwa dan ajang ideologis. Oke, Bang, tadi pertanyaannya Prof. Tamrin, mengapa ketika presiden sebagai simbol negara tidak diberikan penghormatan, bahkan juga tidak diberikan kesempatan untuk namanya berbicara. juga tidak disebut. Perlu diklarifikasi Itu menghina rakyat itu. Enggak menghina, rakyat. Jadi kan namanya saja tidak kita disebut. harus menghormati sebuah tradisi partai politik. Jadi gini loh, Pak, akan berbeda-beda satu partai politik dan partai politik yang lain. Akan berbeda-beda. Kita dengarkan. Lihat, misalkan contoh partai lain. Ketika partai lain melakukan munas, itu tidak ada sambutan presiden. Presiden cukup hadir dan kemudian dibuka oleh ketua umum partai. Nggak ada masalah. Jadi bukan dalam rangka melecehkan, apalagi seorang Jokowi adalah kader partainya Pak Syukur ini. Nggak jadi masalah. Wali kota. Dia hadir bukan sebagai katakanlah Presiden Republik Indonesia dalam ketatanegaraan yang demikian diistimewakan. Tidak, dia kader partai. Itu adalah sebuah tradisi yang bagus yang kira harus ditiru oleh partai-partai yang lain. Ketika seorang presiden bisa menempatkan diri, mana dia sebagai kader partai, mana dia sebagai presiden, tidak dicampur aduk. Itu tradisi baik saya kira. Itu yang saya heran dari kongres di Bali itu. Pak, itu adalah kader rakyat, Pak. Atas nama pribadi dulu. Itu adalah kader PDIP yang berhasil menjadi presiden. Mestinya kan diwongke dan diangkat, dibangga-banggakan. Ini malah namanya saja tidak disebut, dia masuk tidak sebagai presiden. Jadi dia ditempatkan sebagai petugas partai. Petugas partai, bukan Presiden Republik Indonesia. Itu menghina negara. Benarkah demikian? Nanti Mas Budi, jawabannya nanti usai jeda debat akan kembali. Saat lagi. Kita lanjutkan debat kembali, Mas Budi. Tadi dikatakan bahwa seolah-olah presiden ini dilecehkan begitu ketika hadir, tidak ada penghormatan bagi simbol negara di sana. Jadi program politik PDI Perjuangan salah satunya adalah memperkuat sistem presidensil. Karena sejak era reformasi ini kita agak dispute, ini pemerintahan presidensil apa kuasi parlemen atau parlementer nggak jelas. Apalagi 10 tahun terakhir ini. Karena itu ini pertanyaan juga dari kami. Apakah tindakan PDI Perjuangan di Kongres itu berkontribusi terhadap perkuatan sistem presidensil? Karena presidensil itu mengandaikan presiden yang kokoh, yang kuat. Nah, kalau konteks ini Anda melihatnya bagaimana? Justru itu, ini kan pertanyaan kita. Ini kan pertanyaan juga yang harus dijawab oleh PDI Perjuangan sebagai partai saya. Begini, Mbak Anggi. Begitu. Kita Apakah bandingkan misalnya tindakan itu berkontribusi? Sementara program politik PDI Perjuangan adalah memperkuat sistem presidensial. Saya menilai dari sesama partai politik. Ketika Pak Jokowi datang ke Partai Hanura, dia diundang sebagai presiden dan dia memberikan sambutan. Tetapi ini unik dan saya salut kepada Kang Syukur Nababan dan kawan-kawan ini. Jokowi diundang ke PDIP sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader partai. Dia tunduk pada ketentuan partai. Ini kan sebuah tradisi yang bagus. Tidak kemudian kita dianggap melemahkan simbol-simbol negara atau misalkan melemahkan sistem presidensial. Tidak seperti itu. Ini beda konteksnya. Ketika dia di partai, dia harus tunduk pada ketentuan partai, memperjuangkan platform partai yang itu hasil dari artikulasi, agregasi kepentingan masyarakat. Tetapi ketika dia menjadi seorang presiden kepala pemerintahan, kepala negara, maka kemudian dia punya otoritas, hak prerogatif untuk menentukan apa saja tanpa harus misalkan intervensi oleh partai politik. Itu salut saya buat seorang Jokowi. Saya kira demikian. Bentar, Memang secara umum pada waktu Joko Widodo hadir di Kongres PDI Perjuangan di Bali itu, saya juga bingung sebetulnya. Sebagai rakyat dalam konteks 54% kurang 19%,
Itu saya mengharapkan Joko Widodo itu hadir dan kemudian mendapat kesempatan untuk berbicara. Tetapi pada bagian lain ketika dia hadir dengan pakaian PDI Perjuangannya, Pak Tamrin, jadi kelihatan bahwa dia hadir memang sebagai kader dari PDI Perjuangan dan memang agak sulit dibanding-bandingkan, terutama karena ini. Kalau Pak SBY misalnya hadir di kongresnya Partai Demokrat, dia punya beberapa jabatan kan? Apakah ketua Dewan Pembina atau ketua majelis tinggi dan segala macam. Sementara Joko Widodo kan tidak punya itu, jabatan itu. Bahkan ketika Partai Demokrat itu punya kongres luar biasa mungkin ya, yang di Bali itu, jabatan itu sedang bertumpuk di Pak SBY pada waktu itu. Sehingga Pak SBY juga diberi kesempatan untuk kalau untuk konteks Jokowi? Iya, dalam konteks Pak Joko Widodo, ketika dia pakai pakaian merah itu, lalu orang berpikir, oh ini dia hadir sebagai kader PDI Perjuangan. Bahkan muncul juga kalimat-kalimat seperti ini. Ini berangkat ke sana pakai biaya negara apa biaya PDI Perjuangan, misalnya gitu ya. Nah, tapi enggak. Poin saya bukan di situ. Poin saya adalah, saya pribadi tetap mengharapkan dia sebetulnya menyampaikan sedikit lah. Bukan misalnya berpidato, tapi ada sesuatu sebagai kader yang berhasil dari PDI Perjuangan. Namun Pak Tamrin, yang harus kita catat adalah begini. Kenapa suara itu tidak muncul juga dari teman-teman PDI Perjuangan sendiri? Jadi maksud saya, mestinya adalah 1, 2, atau 3 orang dari PDI Perjuangan yang juga berbicara kepada media misalnya, wah mestinya Pak Jokowi bicara juga gitu ya. Atau bahkan ketika Ibu Mega berpidato yang isinya menurut saya tetap saja, saya baca betul ini, saya bawa juga di sini ada 2.650 kata. Sebetulnya isinya bukan tentang Joko Widodo saja, tentang kepemimpinan ada 17, konstitusi 3, 7, Bung Karno 6, Pancasila 3, sumber daya manusia 3, dan semuanya ya. Tetapi bahasa ini ke semua kader tidak? Bahasa ini ke semua kader. Iya. Dan juga tentang konferensi Asia Afrika, melihat Indonesia dan sebagainya. Tapi poin saya yang sebetulnya menarik adalah, mungkin bisa didiskusikan juga oleh Prof. Tamrin Amal Tamagola, yaitu kenapa sebagian besar anggota PDIP itu justru berteriak-teriak ketika Bu Mega berpidato ini, seakan-akan memperkuat isi pidato ini. Jadi seakan-akan Pak Tamrin Amal Tamagola, mohon maaf, ada semacam komunitas yang tidak lagi mempertanyakan kenapa Pak Jokowi tidak diberi kesempatan berpidato. Dan selama Bu Mega berpidato, mereka berteriak-teriak seakan-akan membenarkan bahwa Bu Mega ini memang layak marah-marah. Ya, silakan Prof. Bang Desmond ya. Saya kalau mendengar paparan Bang Pendi itu jadi berpikir lain ya. Kesan saya ini ada ketakutan. Ya, kalau ruang Jokowi dikasih pidato misalnya, takutnya isu-isu bahwa pendukung Jokowi akan mendudukan Jokowi di ketua PDIP ini mungkin yang ditakutkan kalau membaca terjemahan lain dari paparan Pendi Gejali. Bahaya kalau orang lain membahas rumah tangga orang, dia nggak ngerti. Iya, itu yang bahaya. Saya jujur. Itu loh. Jadi yang saya maksud begini. Gini loh. Jangan dibahas rumah tangga orang. Saya tidak membahas. Jadi gini loh. Di era globalisasi Pak Effendi, di era globalisasi sekarang, di era reformasi sekarang, di era keterbukaan sekarang, tidak ada satu orang pun anak bangsa yang bisa ditakuti, termasuk kader PDI Perjuangan. Itu harus fair. Jadi, tetapi karena kami melihat bahwa kongres itu yang pidato hanya 2 loh. Jadi makanya saya bilang, ini capek dibahas-bahas pengamat yang tidak jelas. Yang saya mau sampaikan hanya 2 pidato. Yang pertama, saya menerjemahkan bukan urusan PDIP. Yang pertama, pidato itu saya mulai khawatir Anda menggunakan istilah-istilah menteri koordinator bahwa kami tidak jelas ini. Kami agak jelas malam ini. Enggak, kami agak jelas. Bukan. Bukan. Tunggu dulu Pak Effendi. Bukan. Pak Syukur. Satu. Kami agak jelas karena kami belajar, kami belajar ilmunya. Tetapi maksud saya begini, yang terjadi adalah saya melihat perbedaan ketika di Bali itu Pak Syukur Nababan dan teman-teman seakan kompak memberikan dukungan kepada pidato Bu Megawati di hadapan Jokowi. Tetapi kalau sampai di panggung seperti ini, Bapak mengatakan nggak ada masalah antara Megawati dan Jokowi. Kan kami jadi bingung. Nah, itu maksud saya. Kalau saya, nanti sekalian diklarifikasi. Saya keberatan dengan Bang Syukur yang menyatakan saya ikut campur rumah tangga orang. Saya tidak masuk ke sana. Harus dipahami kalimat saya. Saya menerjemahkan apa yang dikemukakan Effendi Gejali. Ya, kesan itu yang saya tangkap dari terjemahan itu. Saya tidak menilai Anda dan partai Anda.
Saya sadar kita wilayah berbeda, tapi saya menerjemahkan dari persepsi yang dikemukakan Pak Effendi Ghazali ini ada kesan ketakutan PDIP ngasih ruang, karena ini bicara ruang tidak beri kesempatan. Ini yang saya terjemahkan. Maaf kalau Anda tersinggung. Ya, saya tidak masuk ke ranah Anda, tapi menerjemahkan kalimat-kalimat di sana. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Satu aja. Saya mau biar clear ini Anggi. Jadi kalau dilihat, ini saya mau jelaskan Bung Effendi. Kalau Pak Desmond saya nggak mau tanggapin lah. Yang saya mau jelaskan hanya 2 yang pidato di sana. Jadi kalau dilihat jangan dibahas terlalu dalam. Yang pertama adalah ketua panitia laporan kesiapan Kongres. Baru kemudian ketua umum. Setelah itu tidak ada pidato. Kalau tadi Pak Effendi misalnya yang berprestasi, ya gubernur, ada Ganjar di sana. Nanti ya tidak selesai Kongres ya, gitu loh Pak. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali di debat. Usai jeda kami akan kembali dengan topik yang berbeda. Kita lanjutkan ini ke subtema yang lain, Prof. Di sebelumnya Megawati mengeluarkan pernyataan, saya ini masih seolah-olah seperti presiden. Saya masih punya kader dari Sabang sampai Merauke yang bisa digerakkan kapan saja. Apa makna yang tersirat di sana? Ya, kalau mau jadi presiden seolah-olah ya silakan. Tapi presiden yang ada sekarang ini pilihan rakyat dari 2014-2019 adalah Insinyur Joko Widodo. Tidak ada presiden yang lain. Oke. Nah, jadi sebenarnya Presiden Joko Widodo, karena dia berasal dari PDIP, kader PDIP yang tadi sudah dijelaskan oleh kader PDIP yang lain bahwa itu Pancasila, kemudian yang lain-lain itu. Nah, sekarang sudah dirumuskan di dalam Nawacita. Nah, sekarang di dalam Nawacita itu ada satu poin yang paling penting. Ada satu poin yang paling penting adalah kehadiran negara dalam kehidupan rakyat. Kehadiran negara dalam kehidupan rakyat. Okay. Nah, menjadi sangat aneh ketika terjadi geger Kapolri, karena kehadiran negara dalam kehidupan rakyat adalah adanya kepolisian yang bermartabat dan bersih, gitu. Tapi kalau sampai gegernya begitu macam dan kemudian KPK juga dilemahkan gitu, itu orang jadi bertanya, masih ingat Nawacitanya enggak? Baik PDIP masih ingat enggak? Baik Jokowi masih ingat enggak? Nawacitanya itu. Jadi semua saya kira harus kembali ke Nawacita. Jangan terlalu tinggi-tinggi Pancasila, Undang-Undang 45. Yang konkret, program-program dalam Nawacita. Silakan. Pertama diklarifikasi Bang, apa sebenarnya makna dari pernyataan Bu Mega? Jadi begini loh, itu yang saya katakan sebenarnya karena paradigmanya sudah negatif. Apapun yang diucapkan maka diartikulasikan dengan negatif. Ya artinya Ibu Mega mengatakan seperti itu bisa menggerakkan, kalau saya perintah pasti bergerak. Ya sampai ketika RW, kami punya struktur organisasi di seluruh Republik ini, mulai daripada di seluruh provinsi DPD-nya, di seluruh kabupaten DPC-nya, kecamatan PAC-nya, jadi semua lengkap. Jadi saya mau bacakan ini tentang opini dan konstitusi. Jadi biar lengkap semua ini pidatonya Ibu. Kepeloporan di Indonesia di atas hanya terjadi karena semangat juang. Mereka berjuang dengan penuh keyakinan tanpa terpengaruh oleh opini yang dipublikasikan. Inilah dasar-dasar kepemimpinan Indonesia. Kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat. Dan pada saat bersamaan setia pada konstitusi. Kesetiaan pada konstitusi ini sifatnya mutlak. Pemimpin memang harus menjalankan kewajiban konstitusinya. Kalau saya orang luar PDI Perjuangan, tapi teman satu koalisi. Jadi melihat begini, apa yang disampaikan oleh Bu Megawati ini adalah mengingatkan ancaman deparpolisasi. Ada orang-orang yang mengatasnamakan rakyat, bahwa ini adalah agenda-agenda rakyat, tapi tidak melalui mekanisme partai politik. Jadi Bu Mega mengatakan bahwa partai politik itu adalah sebuah keniscayaan, memiliki infrastruktur yang kuat, yang paling absah untuk mengatasnamakan rakyat. Nah itu saya kira sinyalemen yang disampaikan oleh Bu Megawati. Jadi bukan untuk menggerakkan yang lain-lain yang macam-macam itu. Bapak tadi betul, pada saat dia mengatakan bahwa yang muncul adalah persepsi negatif. Pidato penutupan dari Megawati itu memunculkan persepsi negatif paling kurang dalam 2 hal. Pertama, yang lagi dimarah-marahin itu Jokowi, dan yang disuruh keluar itu Jokowi. Itu persepsi. Enggak, tunggu dulu. Tunggu dulu. Dia mengatakan bahwa disuruh keluar Jokowi tidak ada itu. Jangan ngarang gitu loh. Anda bilang persepsi negatif.
Persepsi negatif. Tidak ada itu. Persepsi ini bahaya nih. Persepsi Tapi negatif kan itu yang persepsinya dari Prof. persepsi itu negatif persepsi yang sudah dia. muncul adalah bahwa yang dimarah-marahin itu Jokowi oleh Megawati. Persepsi dia, kan? Yang kedua, persepsi negatif yang sudah muncul di dalam publik. Lihat itu Facebook, Enggak, persepsi Anda itu. lihat itu Twitter. Yang sudah muncul persepsi negatif dari pidato itu adalah bahwa menjadi petugas partai sebenarnya menjadi petugas mega. Ah, itu yang salah. Itu yang salah. Itu persepsi dia. Saya nggak mau nangkapin itu karena dia tidak bisa mengatasnamakan saya. Ya, saya sepakat dengan Pak Syukur ya. Hampir semua partai sebenarnya sama yang disampaikan dengan Bu Mega. Bahwa kita bisa gerakan orang kalau kita bicara struktur partai. Yang berbeda adalah kalau seolah-olah presiden itu yang berbeda ya. Nah, kalau ini bicara tentang massa ya, kalau diterjemahkan yang negatif itu massa, ya saya juga bisa melihatnya yang lain ya. Jadi menerjemahkannya kan kalau kita negatif itu gampang ya, tapi yang positif susah ya. Nah saya ambil yang gampang saja ya. Kalau bicara Mega tentang menggerakkan orang sama dengan partai kami bisa menggerakkan orang karena kita punya struktur partai ya, bisa ya. Karena kami pernah ganding dengan Megawati dan kami kalah dengan SBY, dan Megawati ganding sama Hasyim Muzadi kalah. Jadi kalau kita bicara dengan kondisi faktual yang ada, berapa sih suara yang diberikan PDIP ya, terhadap Pilpres kecuali syarat jadi presiden itu dukungan partai. Itu menurut saya sah-sah aja klaim PDIP. Tapi kalau suara ya, pemenang presiden itu adalah suara PDIP yang digembur-gemburkan itu, saya sepakat dengan Projo. Lebih besar sumbangan adalah Projo dan kawan-kawan daripada partai kalau parameternya hasil pemilu legislatif. Jadi peran PDIP tidak terlalu besar di sini. Jadi saya tidak mau ngebahas itu karena tidak ada data apakah itu dari PDI atau dari mana. Tetapi yang saya mau sampaikan, pidato ini saya selesai. Enggak, yang memilih itu apakah itu memilih PDI, Jokowi, itu saya tidak mau bahas itu. Nah, yang saya mau bahas adalah pidato Ibu Mega ini adalah pesan kepada semua kader PDI Perjuangan, termasuk saya, termasuk kepala daerah, dan termasuk kepada Pak Jokowi, kepada Presiden, bahwa yang dipegang itu adalah konstitusi, ideologi, dan trisakti. Dan juga bertanya bahwa ada penumpang gelap di dalam lingkungan Jokowi dan dalam juga setiap perjuangan itu selalu ada penumpang gelap. Oke, di siapa itu nanti kita akan lanjutkan usai jeda saat lagi. Sadang. Ya. Ya, terakhir Bang Desmond, dari komunikasi yang tidak harmonis antara PDIP dan Jokowi ini, siapa sebenarnya yang salah dan siapa? Saya melihatnya itu ibarat sebuah keluarga, ada anak nakal ditegur sama bapak atau ibunya, ya, tidak dengar, bapak ibunya marah. Ya, marah ini menurut saya ini tidak wise. Saya melihat bahwa bapak sama ibu inilah yang nggak benar. Ya. Berarti salah didik ibu ini terhadap anaknya. Itu saya melihatkan di situ. Bang Syukur. Jadi apa pertanyaan Wanggi? Siapa yang memutus komunikasi? Bagaimana sehingga komunikasi nggak harmonis nih Jokowi dengan Megawati? Tadi kalau Bang Desmond bilang ibunya nih yang salah menegur anaknya nggak bisa. Kenapa saya tidak bisa menjawab itu, pertanyaan itu? Karena memang tidak ada komunikasi yang terputus. Jadi apa yang saya mau jawab? Jadi komunikasi bagus gitu loh. Jadi kalau misalnya dikatakan terputus setelah selesai kongres, ini saya kasih tahu ini, yang tidak ada di publik. Naik ke atas, Pak Jokowi, Ibu Mega bertemu dengan seluruh ketua DPD dan kepala daerah. Jadi berarti tidak ada komunikasi yang terputus. Jadi saya tidak bisa, siapa yang memutus? Saya tidak ada yang terputus, gitu loh. Jadi tidak ada yang salah. Prof? Nah, karena kita ini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tata cara kenegaraan yang harus dipakai dalam proses-proses komunikasi. Saya menjadi sangat terganggu kalau bolak-balik Jokowi itu sowan ke Teku Umar dan pakai cium tangan segala. Tidak perlu. Jokowi itu adalah perwujudan dari harkat dan martabat rakyat seluruh Indonesia, dan dia tidak usah cium-cium tangan. Itu sangat feodal. Jadi hubungan Bu Mega dan Jokowi sebagai seorang presiden itu tidak ada masalah, tapi ada pihak-pihak penumpang gelap itu yang mengatasnamakan rakyat dan sebagainya ingin memutus hubungan itu. Itu yang harus kita waspadai itu. Jadi komunikasinya itu harus dilakukan di dalam kerangka
kelembagaan negara, presiden dengan pimpinan partai politik, ada forumnya, di situ komunikasi. Kalau komunikasi yang informal, serahkan pada JK. JK itu sangat ahli dalam komunikasi. Menarik, setengah menit aja kasih ke saya, singkat, setengah menit aja. Jadi kita ini orang timur. Cium tangan itu adalah ada istiadat terhadap yang tua di timur ini. Jadi kalau itu sudah salah, negeri ini berarti sudah kehilangan budaya. Oke, terakhir Mas Budi. Justru itulah kita melihat bahwa dinamika apapun yang terjadi menyangkut Jokowi dengan parpol pendukung dan komunikasi dengan rakyat, menurut saya saatnya kita hentikan semua intrik politik. Presiden saya sudah sampaikan, sudah tidak usah lagi bergelimang dalam intrik politik. Projo dan segenap rakyat Indonesia siap mengawal program-program pemerintah untuk mempercepat terjadinya perubahan. Iya, dalam pidato tidak secara khusus disebut kata komunikasi, tapi mekanisme kerja. Karena itu saya setuju dengan Pak Tamrin Amal Temagola. Utamanya yang normatif, mekanisme kerja itu diikuti. Tapi soal penumpang gelap ini, saya yakin itu sangat berbahaya. Saya mau mengandaikan teman-teman mahasiswa dan pemirsa dengan pesawat Jerman Wings itu ya. Artinya hati-hati betul. Ini kita harus tahu persis bahwa Joko Widodo adalah pilot kita. Jangan sampai ada orang-orang ya yang di situ mengaku-ngaku entah trio singa atau trio apapun mengaku sebagai kopilot, lama-lama pilot tidak bisa masuk ke kokpit, lalu kita semua sebagai negara ini entah dalam urusan KPK, Benz, kenaikan BBM dan segala macam ditabrakkan ke gunung. Terutama karena apa? Bu Mega sendiri mengatakan Jokowi penuhi janjimu soal KPK ya Pak, membangun pemberantasan korupsi, dan juga jangan lupa teman-teman mahasiswa, Joko Widodo sendiri pernah berjanji tidak akan menaikkan BBM. Dia tidak tahu persis apa akibatnya bagi penderitaan rakyat. Dalam hal ini kita bisa berpegang juga pada pidato Megawati. Yang penting sinergi untuk kepentingan rakyat, begitu Pak. Sinergi untuk kepentingan rakyat dan presiden bagi rakyat, bukan bagi partai politik. Demikian debat malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa.